Birawa, kau terlalu banyak basa-basi. Lihat saja, biar aku yang akan bernegosiasi dengan mereka. Aku akan berikan kalian 10%. Gimana? Aku tidak pandai bernegosiasi. Aku hanya ingin 100% nyawa kalian. Brengsek kau. Tolong, jangan bunuh aku. Berhenti! Apa yang sudah kalian lakukan di sini? Siapa kalian? Berani-beraninya ikut campur urusan kami. Siapa kalian? Berani-beraninya ikut campur urusan kami. Ken, biar gue yang hadapi dia. Lo yakin, Chris? Lo sendiri hadapi dia? Lo tenang aja. Ya udah, lo hati-hati, Chris. Punya nyali juga lo berani maju di hadapanku. Kenapa lo bunuh mereka? Sudah ku bilang, itu bukan urusanmu. Kau melakukannya di hadapanku. Itu menjadi urusanku. Oke lah kalau gitu. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Karena kau melihatnya, aku harus habisi kalian. Birawa, jaga pedangku ini. Untuk menghabisi bocah ini, aku nggak butuh pedang itu. Ayo kita mulai. Bangsat, kau meremehkanku. Chris! Sekarang giliran kau. Chris dibuat gak berdaya hanya dengan beberapa pukulan saja. Siapa sebenarnya orang itu? Bangsat! Vio, kau sudah dewasa sekarang. Dan sudah tidak ada lagi yang bisa kakek ajarkan padamu, Vio. Maksud kakek apa? Kau dengarkan kakek, Vio. Sudah waktunya kau melihat dunia yang luas ini. Pergilah, gunakan kekuatanmu untuk membantu yang lemah. Dan jangan gunakan kekuatanmu untuk hal yang buruk. Iya, kek. Sekarang Vio siap berkelana. Dengan ilmu yang sudah kakek ajarkan pada Vio, Vio pasti bisa jaga diri. Tunggu, Vio. Kakek merasakan sesuatu. Ada apa, kek? Sepertinya ada keributan di dekat sini. Kita harus mencari sumber keributan itu. Kalau gitu, ayo kita cari, kek. Ya, ayo kita cari. Baru beberapa pukulan saja dua bocah ini sudah mati. Oi Cakra, ayo kita pergi dari sini. Kita harus bertemu Tuan Besar. Ya, ayo kita pergi. Oi Cakra, kenapa kau tidak membiarkan aku ikut bertarung? Aku tidak ingin kau membuat masalah yang besar. Karena kau tidak bisa mengontrol kekuatanmu itu. Bukankah kau yang sudah membuat masalah yang besar di sini? Kau sudah membantai mereka. Itu hanya masalah kecil. Tapi jika kau yang turun, dengan kekuatanmu yang besar itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Itu sangat merepotkan. Kita suruh John untuk membersihkan mereka. Ya, baiklah. Aku akan menyuruhnya untuk membersihkan mereka. Siapa yang sudah melakukan semua ini? Kita terlambat, kek. Sepertinya mereka sudah mati. Tapi kakek masih merasakan energi kehidupan di sini. Anak ini dan juga yang berbaju hitam itu sepertinya masih hidup. Jadi mereka masih hidup. Kalau gitu, kita harus menyelamatkan mereka, kek. Ya, ayo kita bawa mereka, Vio. Iya, kek.
Bernard, kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi kita belum menemukan gadis itu. Di mana sebenarnya gadis itu berada? Kau tenang aja, aku sudah menyebarkan bawahanku untuk mencarinya. Dia pasti bersama bocah dengan ikat kepala itu. Maksud kau siapa bocah dengan ikat kepala itu? Dia yang sudah menghalangiku untuk mendapatkan putrinya Benny. Jadi kau gagal hanya karena seorang bocah. Luar biasa. Kau sangat luar biasa bodohnya, Bernard. Tutup mulutmu. Dia bukan bocah biasa. Dia mempunyai kekuatan yang cukup besar. Jadi karena dia kuat kau tidak bisa menghadapinya. Dan kau kabur. Aku kabur bukan karena aku nggak bisa menghadapinya. Saat aku bertarung dengan bocah itu, polisi datang mengganggu pertarunganku. Jadi, aku putuskan untuk mundur. Itu hanya alasanmu aja, Bernard. Terserah kau mau bilang apa. Tapi aku peringatkan agar kau tidak meremehkan bocah itu. Haha, baiklah Bernard. Aku akan mendengarkan peringatanmu. Tapi sebaiknya sekarang kita lanjutkan pencarian gadis itu. Tanpa kau suruh pun aku akan melakukannya. Thomas, kenapa baru sekarang kau memberitahuku jika kekuatan mata merah itu ada pada bocah yang bernama Miko? Jika aku bisa mendapatkan kekuatannya, tidak ada yang perlu aku takutkan dengan rekaman itu. Bahkan, aku bisa melawan orang itu. Haha. Ada apa Tuan memanggil kami? Cakra, Birawa, apa kalian tahu kalau kita sudah kehilangan bisnis kita di wilayah barat? Pion kita, Thomas, sudah dihancurkan dan dia berada di penjara sekarang. Ya, aku sudah mendengarkan kabar itu. Apa Tuan ingin mengeluarkan Thomas dari penjara? Itu tidak perlu. Dia sudah tidak berguna. Aku ingin orangmu untuk mengisi kekosongan di wilayah barat dan membangun kembali bisnis kita di sana. Baik Tuan, aku akan menempatkan bawahanku di sana. Dan satu lagi, kau suruh Bernard untuk menghentikan pencarian Risti. Aku ingin memberinya misi baru. Misi apa Tuan? Aku ingin Bernard membunuh bocah yang bernama Miko. Dia yang sudah menghancurkan bisnis kita di wilayah barat. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi ancaman untuk kita di masa depan. Seperti apa bocah itu? Dia selalu memakai ikat kepala dan mempunyai kekuatan mata merah. Hah, lagi-lagi kekuatan mata. Apa aku boleh menghabisinya? Tapi kau suruh bawahanmu untuk menyelesaikan tugas itu. Karena kau berdua harus ikut denganku besok. Besok kita ada transaksi besar dengan klien dari ibu kota. Baiklah. Kami akan mengumpulkan bawahan kami. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ya. Birawa, kau panggil mereka untuk segera merapat ke markas. Ya, aku tahu itu. Oi Bernard, katakan pada Edward untuk segera berkumpul ke markas. Ada rapat penting yang ingin kami bicarakan. Tapi, kami sedang mencari gadis itu. Kau jangan membantah. Cepat ke markas sekarang juga. Baiklah, aku dengan Edward akan segera ke sana. Dasar bos sialan. Kenapa dia tiba-tiba memanggil kita ke markas? Ada apa? Kita harus putar arah. Bos menyuruh kita untuk ke markas sekarang juga. Apa kau bilang? Bukankah kita sedang mengejar gadis itu? Tapi kau tahu, jika bos sudah bilang seperti itu, kita tidak bisa membantahnya. Brengsek. Baiklah, kita ke sana sekarang. Risti, maafkan aku. Aku sudah membuat kamu menunggu. Nggak apa-apa kok, aku juga baru sampai. Apa Pak Heri tahu kalau kita akan pergi ke ibu kota? Aku sudah memberitahunya kalau aku akan pergi bersamamu hari ini. Baguslah. Kalau gitu, kita berangkat sekarang. Iya, Miko. Tidak salah lagi. Gadis dan bocah dengan ikat kepala itu. Pasti mereka orang yang sedang dicari oleh bos. Aku harus mengikutinya. Bernard dengan Edward masih belum datang juga. Padahal aku sudah bilang, ini pertemuan penting. Perintah dari Tuan Besar. Mereka sudah bermain-main dengan waktu. Maaf bos, mungkin mereka sedang di jalan. Aku tidak peduli. Ini sudah terlalu lama. Mereka pikir mereka bisa datang sesuka hati.
Maaf bos, kami terlambat. 15 menit terlambat. Jangan bermain-main denganku, Bernard. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Baiklah. Karena semua sudah berkumpul, kita mulai saja. Baik, bos. Kalian dengar baik-baik. Salah satu anggota kita dari wilayah barat, yaitu Thomas, sudah dihancurkan oleh orang yang bernama Miko. Untuk itu, aku ingin Edward dan John menggantikan Thomas di wilayah barat. Kalian harus bisa membangun kembali bisnis kita di wilayah itu. Baik, bos. Kami akan pastikan wilayah itu akan kembali dalam kekuasaan kita. Itu sudah pasti. Kami akan membangkitkan kembali wilayah itu. Aku tidak butuh janji. Yang aku butuhkan adalah bukti. Baik, bos. Dan selanjutnya, Bernard, aku ingin kau menghabisi Miko dengan cepat dan senyap tanpa jejak. Tapi aku sedang menjalankan perintah dari Tuan Besar untuk membawa gadis yang bernama Risti. Misi membunuh Miko juga perintah langsung dari Tuan Besar. Apa kau ingin membantahnya? Jadi begitu. Baiklah. Seperti apa bocah itu? Dia pengguna mata merah dan selalu memakai ikat kepala. Anak itu bernama Miko. Miko? Aku benar-benar beruntung. Bukankah bocah itu yang bersama gadis itu? Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Apa maksudmu, Bernard? Kebetulan sekali. Bocah itu adalah orang yang melindungi gadis itu. Aku akan membunuh bocah yang bernama Miko itu dan membawa gadis itu ke hadapan Tuan Besar. Kau buktikan perkataanmu itu. Tapi jika kau gagal, aku akan menyiksamu hingga mati. Serahkan semuanya padaku. Oke, baiklah. Aku akan bubarkan rapat ini. Besok aku dan Cakra akan mengawal Tuan Besar dalam transaksi dermaga hitam. Transaksi itu bukan cuma soal uang. Ini tentang kekuasaan baru. Jika berjalan lancar, kita akan kuasai setengah dari jalur penyaluran senjata dan obat terlarang di negeri ini. Kalian bertiga harus jalankan rencana tanpa celah. Jangan ada kegagalan. Sekarang kalian bubar. Dan berangkat sekarang juga. Baik, Tuan. Sebelumnya, apa kamu pernah ke ibu kota, Miko? Jujur aku belum pernah ke sana. Apa kota itu berbeda dengan kota metropol? Semua kota sama aja sih. Cuma aku pernah merasakan kedamaian di kota itu. Sepertinya kamu punya banyak kenangan di ibu kota. Bisa dibilang seperti itu. Tapi setelah bertemu dengan ayah, hidup aku berubah. Aku hidup dalam ketakutan dan kegelisahan karena dikejar-kejar oleh orang yang ingin berbuat jahat pada ayahku. Meski begitu, aku sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan ayahku, walau hanya sebentar. Aku sangat prihatin, Risti. Kamu sudah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tapi sekarang, kamu tidak perlu takut lagi. Aku akan melindungimu dan orang-orang jahat seperti mereka. Iya Miko, maafkan aku ya, karena sudah menyeretmu dalam masalahku. Itu sudah kewajibanku untuk menolong seseorang yang sedang dalam masalah. Tapi, siapa orang-orang itu sebenarnya? Kenapa ayahmu bisa berurusan dengan mereka? Aku tidak tahu Miko. Ayah juga tidak pernah menceritakannya kenapa ayah bisa terlibat dengan mereka. Begitu ya. Jadi Pak Benny merahasiakan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh anaknya sendiri. Tapi rahasia apa? Kunci. Benar, itu dia. Kunci. Risti, aku ingin bertanya sama kamu. Sebenarnya, kunci yang diberikan ayahmu itu kunci apa? Sepertinya ini kunci berangkas yang ada di Mutiara Bang. Kalau dugaanku nggak salah, ayahmu pasti menyimpan rahasia yang sangat besar dalam berangkas itu. Apa maksudmu Miko? Orang yang mengejar ayahmu itu pasti tahu isi berangkas itu. Dan kebetulan ayahmu yang membawa kuncinya. Jadi maksudmu orang-orang yang mengejar ayahku, mereka menginginkan kunci ini untuk membuka berangkas yang ada di Mutiara Bang itu. Ya, mereka menginginkan isi dalam berangkas itu. Karena dalam berangkas itu, kemungkinan berisi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Jadi selama ini, ayah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi berangkas itu. Itu benar, Risti. Kamu harus bisa membukanya jika kamu ingin tahu rahasia di balik berangkas itu. Iya Miko. Ayah, kenapa kau sampai mempertaruhkan nyawamu? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, ayah? Halo bos, aku sudah menemukan mereka. Mereka sedang menuju ke ibu kota sekarang. Itu informasi yang sangat bagus. Aku akan mengejar mereka.
Sekarang kau ikuti terus mereka. Jangan bertindak sebelum aku beri perintah. Oke, bos. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu, Miko.